bye. Teman-teman. Ikuti keseruan kami ya guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menuju ke Bandung. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri dulu. Aku Sari Saiza Ferdiana. Nama saya Nika Kastolia. Nama saya Dika Pratama. Nama saya Tamia. Ikuti perjalanan kita. Just one more tear to cry, one teardrop from my eye. You better save it for the middle of the night when things aren't black and white. And the troubadour with number 24. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me. I was in it. I wave goodbye to the end of beginning. Kita dari kelompok 3 akan bertanya dengan Mas siapa Mas? Ini namanya Mas Bikin. Jadi Masnya itu jualan es krim durian. Jadi kita akan tanya-tanya Mas Bikin tentang bagaimana sih dia berjualan selama ini di Braga. Narasumber pertama yang kita temukan di lokasi Braga adalah Mas Bindi. Beliau berusia 19 tahun, asal Tasikmalaya. Beliau telah berjualan di kawasan Braga sekitar 3 bulan terakhir. Mas Bim Bim berjualan hanya di malam minggu atau akhir pekan saja. Sedangkan pada hari biasa, beliau berjualan di rumah sakit Cicendo. Beliau mengatakan untuk mendapatkan lokasi di Braga, ia hanya izin ke tukang parkir dan membayar kebersihan sekitar 2-3 ribu rupiah. Terkait aturan atau kebijakan atau pihak pengelola kawasan terkait aktivitas jualan di Braga, menurut Mas Bim Bim, mereka diatur oleh Satpol PP yang melarang berjualan di tengah jalan sehingga harus di pinggir jalan. Meski ada razia, ia belum pernah diusir. Menurutnya, aturan tersebut tidak terlalu membantu maupun menyulitkan. Jadi ia bersikap netral terhadap kebijakan itu. Pak Andri berusia 48 tahun, berasal dari Bandung, sudah berjualan aksesoris gelang di kawasan Braga selama kurang lebih 3 tahun. Di sini sebenarnya tidak perlu izin khusus, hanya ada pengelola bertugas menjaga keamanan tempat jualan. Yang penting adalah bisa jualan dan mencari penghasilan utama. Dulu, jualan aksesoris ini hanya sekedar tambahan, tetapi sekarang sudah menjadi penghasilan utama Pak Andri. Sebelumnya beliau bekerja di tempat lain, tetapi sekarang fokus berjualan di Braga saja. Juga pengunjung yang hanya jalan-jalan dan tidak berbelanja. Untuk menarik pelanggan, Pak Andri biasanya memasang lampu agar aksesorisnya lebih menonjol dan menarik perhatian. Mengenai kebijakan pemerintah, sebenarnya pedagang UMKM di sini tidak diperbolehkan berjualan, apalagi saat libur atau akhir pekan. Namun, banyak pedagang tetap berjualan demi bertahan hidup. Pak Andri pernah kena razia meskipun barang tidak disita, tetapi tetap merasa khawatir karena denda bisa mencapai 1 juta rupiah. Bahkan, itu belum tentu didapat setiap minggu. Tantangan terbesar yang dialami Pak Andri adalah soal keamanan. Jika Satpol PP datang dan memerintahkan untuk mundur, para pedagang harus mematuhi dan baru kembali setelah situasi aman. Apalagi pada hari Sabtu dan hari Minggu. Berjualan dibatasi hanya sampai tengah malam dan tidak boleh sampai pagi karena kawasan ini termasuk zona merah. Semua pedagang mengalami hal yang sama dan situasinya membuat bingung. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Tari Sri Diana. Di sini saya akan mewawancarai mengenai sosiologi perkotaan di Braga, dan saya sudah berada di salah satu narasumber pengunjung di Braga dengan Mbak Maya dan saya bersedia untuk menjadi Kamaya, pengunjung asal Bandung, sering berkunjung ke kawasan Braga. Ia datang ke sini biasanya untuk jalan-jalan sendirian dan sudah menjadi rutinitas seminggu sekali. Kamaya mengaku hanya keliling-keliling tanpa tujuan khusus
tidak terlalu fokus ke tempat tertentu. Saat ditanya tentang pedagang kecil atau kafe di Braga, Kamaya lebih memilih untuk mendukung UMKM karena merasa lebih membantu pedagang kaki lima. Menurutnya, suasana di Braga terasa aman dan nyaman. Tidak ada perlakuan aneh dari pedagang maupun pihak kafe. Namun ia merasa keberadaan pedagang kecil dan pekerja informal membuat suasana Braga agak padat dan kurang tertata. Kamaya menyarankan agar pemerintah atau masyarakat menyediakan tempat khusus bagi pedagang UMKM agar tidak terlalu berantakan di mana-mana. Ia juga menyebutkan bahwa yang paling menarik dari Braga adalah suasana yang adem dan tempat-tempat yang bagus. Menurutnya, kawasan Braga saat ini lebih dominan dengan kafe, sedangkan UMKM tidak terlalu banyak. Untuk membuat wisata di Braga tetap nyaman bagi pengunjung sekaligus mendukung pedagang kecil, Kamaya menyarankan agar tempat sampah diperbanyak karena masih banyak sampah berserakan di mana-mana sehingga terlihat kurang nyaman.